warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Nah, kita akan belajar bahasa Indonesia tentang teks persuasif. Kita akan membahas tentang pengertiannya, tujuan, ciri-ciri, struktur, dan kebahasaan teks persuasif. Sebelum ke materi, kita itu sudah mempelajari teks persuasif di pelajaran sebelumnya, yaitu di semester pertama. Nah, kalian bisa lihat di sini ada apa nih gambar? Iya benar, di sini ada iklan atau poster. Nah, di dalam bahasa yang digunakan dalam iklan yaitu persuasif yang bersifat membujuk, mengajak, atau memengaruhi seseorang agar melakukan perintah ajakan dalam iklan tersebut. Kemudian apa sih teks persuasif itu? Nah, kita akan membahasnya dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita mulai dari teksnya. Teks adalah naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang. Sedangkan persuasif menurut KBBI adalah bersifat membujuk secara halus atau supaya menjadi yakin. Jadi, pengertian teks persuasif itu adalah teks yang berisi ajakan, himbauan, maupun saran agar orang lain mengikuti, menyetujui, ataupun melaksanakan apa yang disampaikan penulis. Kemudian, tujuan dari teks persuasif itu yaitu untuk meyakinkan pembaca bahwa ide, gagasan, atau pendapat dalam tulisan itu benar dan terbukti, sehingga pembaca melakukan apa yang menjadi ajakan dari tulisan tersebut. Nah, hal itulah yang membuat kalimat persuasif banyak digunakan iklan ataupun imbauan khusus. Kemudian di sini juga ada ciri-ciri dari teks persuasif. Yang pertama, meyakinkan seseorang atau pembaca. Yang kedua nih, ada berusaha membuat pembaca tergerak untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan penulis. Yang ketiga, menyertai data dan fakta. Yang keempat, terdapat unsur ajakan, bujukan, atau himbauan. Nah, dan yang kelima, menghindari konflik ya, untuk membangun kepercayaan. Selanjutnya ada struktur teks persuasif. Nih, yang pertama ada pengenalan isu. Nah, pengenalan isu itu berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan. Yang kedua, ada rangkaian argumen, yaitu berupa sejumlah pendapat penulis ataupun pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan ajakan, yaitu sebagai inti dari teks persuasif yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembicara atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Nah, yang terakhir di sini ada penegasan kembali, yaitu pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Nah, di sini juga kalian bisa menegaskan kembali dengan kata-kata yang ditandai oleh ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, oleh karena itu, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kebahasaan teks persuasif. Yang pertama ada kata bujukan atau ajakan. Yang kedua ada pendapat dan fakta. Pendapat adalah sebuah pernyataan dari hasil pemikiran orang, bisa berupa ide, gagasan, opini, dan lain-lain. Kemudian ada fakta. Nah, fakta itu
suatu kebenaran yang sudah diakui dengan bukti. Bisa juga sesuatu yang benar-benar terjadi. Selanjutnya ada kata teknis atau peristilahan. Nah, dalam teks persuasif dikenal dengan kata peristilahan yang berkaitan dengan pembahasan teks. Nah, contohnya nih, kata persuasif itu ada peristilahan tentang pencemaran. Nah, kata relevannya bisa limbah, racun, polusi, dan lain-lain. Kemudian ada konjungsi kausalitas. Nah, konjungsi kausalitas ini yaitu kata hubung yang menunjukkan sebab akibat, antara lain oleh sebab itu, dan lain-lain. Selanjutnya ada kata kerja mental. Nah, di sini berupa kata yang memberi penerangan bahwa persepsi. Misalnya dari persepsi itu sendiri, melihat, berbicara. Kemudian yang terakhir ada perujukan. Nah, kata perujukan ini berfungsi memberikan penguatan. Nah, setelah kalian menyimak materi tadi, kalian harus menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, manfaat apa yang dapat diambil dari teks persuasif? Yang kedua, buatlah contoh kalimat persuasif dengan singkat. Nah, contohnya nih, marilah kita melakukan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, itu salah satu contoh kalimat persuasif dengan sangat singkat. Kalian juga buat kalimat seperti itu ya. Kalian jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Sekian pembelajaran kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.